Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ruidapani dengan NIM 32111310026 dari Pendidikan Geografi C tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai geologi dan geomorfologi Pulau Sumatera. Sebelumnya, geologi merupakan ilmu kebumian. Orang yang mempelajarinya disebut ahli geologi, geologiawan, atau geologis. Geologi merupakan kelompok ilmu yang mempelajari bumi secara menyeluruh, pembentukan, komposisi, sejarah, dan proses-proses alam yang telah dan sedang berlangsung atau menjadikan muka bumi seperti saat ini. Geologi dan geomorfologi Pulau Sumatera. Proses pengangkatan pertama dimulai pada Paleogen bawah, dan pada zaman tersebut terjadi aktivitas persesaran atau fault dan pembentukan reef atau struktur depresi yang memanjang ataupun paralel dengan struktur regional. Pada zaman Oligocene, lapisan ini mengalami penurunan dan sebagian dari bukit barisan sampai di bawah permukaan air laut. Sedimen yang terendapkan terdapat di bagian barat dan timur dari Graben Tengah yang sifatnya lokal. Pada zaman Oligocene, di Sumatera Selatan terjadi aktivitas vulkanisme yang menghasilkan lava andesit. Pada zaman Miocene Tengah terjadi pengangkatan yang besar sehingga membentuk diantiklin Sumatera. Pada saat itu terjadi blok patahan-patahan yang diikuti aktivitas vulkanisme. Intrusi granodiorit terjadi juga pada zaman Miocene Tengah. Pada zaman ini tidak terjadi penurunan yang berarti dan terjadi proses pendataran yang cukup lama akibat erosi. Periode orogenik yang terakhir terjadi pada zaman Pliocene yang mengakibatkan pembentukan patahan blok dan peremajaan dari reef. Salah satu zona patahan yang terjadi pada zaman Pliocene adalah zona patahan Semangkok. Pada zaman Kuarter terjadi kegiatan gunung api, dan kegiatan gunung api pada zaman Kuarter tersebut sebagian besar berasosiasi dengan sesar. Misalnya, bila suatu tempat terjadi sesar, akan diikuti bertambahnya gunung api yang baru. Ada juga kegiatan gunung api yang mengakibatkan depresi yang seolah-olah merupakan hasil dari persesaran. Yang pertama adalah A. Sumatera sebelah barat. Sumatera sebelah barat tersusun atas endapan batuan tersier yang sangat tebal dan bersifat resistensi terhadap erosi kecil. Singkapan-singkapan batuan yang berumur pre-tersier di jalur non-vulkanik sangat jarang ditemukan, sedangkan batuan basalt ditemukan secara lokal. Proses pengangkatan yang menghasilkan jalur pegunungan non-vulkanik terjadi pada zaman Kuarter. Yang kedua adalah Sumatera sebelah timur. Pulau Sumatera sebelah timur merupakan bagian dari dangkalan Sunda, terutama yang tersusun atas batuan sedimen Mesozoikum atau Paleozoikum, dan pada bagian atasnya terjadi intrusi granit. Seluruh daerah ini telah mengalami pendataran dan penampakan struktur masih dapat diamati. Selanjutnya yaitu Sumatera Selatan. Ciri-ciri pegunungan yang tersebar di Sumatera Selatan sebagian besar pegunungan blok dan ditumbuhi oleh gunung api. Ciri dari pegunungan blok lain adalah di bagian tenggara, merupakan dataran rendah dan permukaannya agak datar karena base leveling yang cukup lama. Sebelah barat merupakan Graben Tengah yang miring ke arah barat, dan bagian timur Graben Tengah miring ke arah timur. Gunung api yang muncul di pegunungan blok berasosiasi dengan terjadinya proses sesar. Materi vulkanik penutup sebagian besar dari bukit barisan, terutama sebelah timur Graben Tengah. Blok bagian timur Graben Tengah tertutup oleh endapan tuf tua yang cukup luas di sebelah utara Lampung yang dicirikan oleh adanya proses lipatan. Di Sumatera Selatan terdapat lava basalt dan terjadi sesar serta lava riolitik keluar dari blok Lampung. Selanjutnya yaitu Sumatera Tengah. Yang pertama ciri-cirinya, yaitu yang pertama mirip Sumatera Selatan, yang kedua merupakan lanjutan dari blok Bengkulu, yang ketiga sungainya mempunyai perubahan secara mendadak terutama yang mengalir ke barat yang disebabkan oleh adanya patahan, resistensi batuan, bentuk lembah V, daerah patahan aliran sungai mengecil sehingga sedimennya kuat, adanya beach ridge membuat alirannya terhambat. Ciri-ciri selanjutnya yaitu Graben Tengah berkembang baik mulai dari Danau Kerinci sampai Solok di Singkarak, dataran tinggi Padang sampai Angkolo, gunung api strato, pegunungan sebelah timur Graben Tengah, dan pegunungan lipatan batuan pratersier, akibatnya pola aliran sungainya tertrellis. Terakhir yaitu endapan swam luas di Sumatera Utara dengan endapan gambut.
Selanjutnya adalah Sumatera Utara. Sprumen menggambarkan bagian Paleogen ke dalam pegunungan Batak Lens, membentuk rangkaian pegunungan Pratersier sampai timur laut. Yang pertama adalah Plesiopileocene. Sesudah pengangkatan intramuosen pada zona Barian umumnya tidak terbentuk endapan marin. Selama akhir Neogen, rangkaian pegunungan membentuk rangkaian gunung api antara basin Indiogosinklinal Sumatera Timur dan Sumatera India. Yang kedua adalah Pleistocene diastropisme. Pada akhir Neogen, rangkaian pegunungan barisan mengalami gerakan disertai dengan blok faulting dan erupsi proksimal magma asam atau gantik. Pada waktu yang sama, lembah Sumatera Timur diisi dengan akumulasi sedimen yang sangat besar, kemudian ditekan dan dilipat. Terakhir adalah barisan Zones Mangko. Satu dari banyak kenampakan yang menarik dari bukit barisan adalah rift zone longitudinal yang memanjang dari Teluk Semungku Selatan sampai lembah Aceh Selatan. Zona graben pada puncak giantiklinal barisan dihasilkan dari tekanan berhubungan dengan lengkungan atas. Terbentuknya pegunungan Bukit Barisan. Gunung merupakan suatu daerah yang mempunyai perbedaan tinggi yang kontras dengan daerah di sekitarnya. Sebuah gunung dapat didefinisikan apabila memiliki puncak lebih dari 610 meter dari atas permukaan laut. Bila terdapat suatu jalur busur yang memanjang antara puncak yang satu dengan puncak yang lainnya yang sangat berhubungan, maka fenomena itu dikenal sebagai pegunungan. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng aktif dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, yang mana kepulauan Indonesia disebut akan terus bergerak rata-rata 3-6 cm, bahkan 12 cm per tahunnya, yang paling bertumbukan ataupun berinteraksi. Pulau Sumatera sendiri berada pada zona wilayah tumbukan antar lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Gambaran di samping tersebut adalah visualisasi kronologis dari Pulau Sumatera. Pegunungan Bukit Barisan adalah jajaran pegunungan yang membentang dari ujung utara atau di Nangko Aceh Darussalam sampai ujung selatan atau Lampung, Pulau Sumatera. Proses pembentukan pegunungan ini berlangsung menurut skala tahun geologi, yaitu berkisar antara 45 sampai 450 juta tahun yang lalu. Teori pergerakan lempeng tektonik menjelaskan bagaimana pegunungan ini terbentuk. Lempeng tektonik merupakan bagian dari litosfer padat yang terapung di atas mantel yang bergerak satu sama lainnya. Terdapat 3 kemungkinan pergerakan satu lempeng tektonik relatif terhadap lempeng lainnya, yaitu apabila kedua lempeng saling menjauh atau spreading dan mendekati atau kolision, dan saling geser atau transform. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.